Tonton videonya. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini ya. Di video kali ini, Ibu ingin mengajak kalian mengenal lebih dekat tentang tata surya kita. Pernahkah kamu memandang langit malam? Atau pernahkah kamu membayangkan seberapa luas langit yang ada di atas kepalamu itu? Mari kita cari tahu. Bumi yang kita tinggali ini berada di sebuah tata surya. Tata surya sendiri adalah susunan benda langit yang terdiri atas matahari, planet-planet, asteroid, komet, satelit, dan meteor yang semua bendanya itu mengelilingi matahari. Jadi, dalam satu tata surya, terdapat satu matahari sebagai pusat, sedangkan ada banyak loh tata surya di alam semesta ini. Matahari adalah bola gas yang sangat panas dan besar. Matahari ini bisa mengeluarkan cahayanya sendiri, sehingga ia disebut juga sebagai bintang. Bintang yang paling dekat dengan bumi. Kamu tahu suhunya berapa? Bukan, tapi 15 juta derajat Celcius. Iya, sepanas itu. Diameter matahari kurang lebih mencapai 1.400.000 km dan masanya kurang lebih 198 dikali 10 pangkat 28 kg. Maksudnya gimana ya, Bu? Ya, kamu tulis saja 198 dan di belakangnya kamu tulis 0 sebanyak 28 kali. Kebayang nggak beratnya berapa? Kalau nggak kebayang, coba pikirkan kumpulan bumi, atau yang lebih tepatnya ada 330.000 planet bumi yang jadi satu. Nah, sebesar itulah matahari di tata surya kita. Bagaimana anak-anak? Sudah merasa mungil di antara tata surya ciptaan Tuhan ini? Tapi tunggu dulu, kita belum selesai. Di tata surya kita terdapat 8 planet. Planet adalah benda langit dalam tata surya yang mengelilingi matahari pada sebuah lintasan yang lintasan tersebut dinamai orbit. Selain mengelilingi matahari, planet juga berputar pada porosnya yang menjadikan adanya siang dan malam. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang kedelapan, Neptunus. Ikatkan sabuk pengaman kalian karena kita akan menjelajahi tata surya. Selamat datang di Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Kalian bisa membayangkan bagaimana keadaannya? Ya, suhu saat siang hari di Merkurius adalah 430 derajat Celcius. Namun, ketika malam hari, suhunya negatif 180 derajat Celcius. Di suhu yang se ekstrim ini, menurutmu akan ada nggak ya makhluk yang akan bertahan di sana? Waktu untuk mengelilingi matahari atau revolusinya selama 88 hari. Sedangkan untuk berotasi atau untuk siang dan malam, ia membutuhkan waktu 59 hari. Lanjut ke Venus. Venus dikenal sebagai bintang kejora. Ia memiliki banyak sekali keunikan. Yang pertama,
Planet Venus berotasi melawan arah dari planet-planet lain. Kalau planet lain berputar dari barat ke timur, namun kalau Venus berputar dari timur ke barat, sehingga matahari terlihat seperti terbit dari sisi barat. Keunikan yang kedua, Venus adalah planet yang paling panas di tata surya kita. Suhu permukaannya rata-rata mencapai 470 derajat Celcius. Keunikan yang selanjutnya, kalian bisa lihat revolusinya selama 225 hari, sementara rotasinya 243 hari, yang artinya waktu dalam 1 tahun akan lebih singkat daripada waktu untuk siang dan malam. Menarik ya anak-anak. Planet apa selanjutnya anak-anak? Ya, planet Bumi. Planet yang dikenal sebagai planet biru karena permukaannya yang lebih banyak ditutupi oleh air. Planet Bumi adalah satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Sampai saat ini belum ditemukan lagi planet yang dapat memungkinkan bagi makhluk hidup untuk bisa bertahan. Suhu rata-rata permukaan planet Bumi adalah 15 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena planet kita dilindungi oleh atmosfer yang melindungi kita dari teriknya panas matahari, meskipun kita adalah planet ketiga yang paling dekat dari matahari. Revolusinya selama 365 hari yang kita kenal sebagai 1 tahun. Sedangkan waktu siang dan malamnya atau rotasinya berdurasi 24 jam. Planet Bumi memiliki satelit alami yang kita kenal bernama bulan. Lanjut ke planet Mars. Planet merah yang memiliki satelit bernama Phobos dan Deimos. Jarak matahari ke Mars adalah 224 juta kilometer. Suhu rata-rata permukaan planet Mars adalah negatif 46 derajat Celcius. Suhu ini tidak terlalu beda dengan negara-negara yang memiliki 4 musim saat berada di musim dingin. Mars berevolusi selama 687 hari, sedangkan berotasi selama 24,5 jam. Ini tidak jauh berbeda dengan planet kita. Selanjutnya, Jupiter, planet terbesar di tata surya yang tampak berlapis-lapis putih dan orange. Diameternya kurang lebih 140 km. Wah, besar sekali ya. Jaraknya yang jauh dari matahari atau kurang lebih 770,55 juta kilometer menjadikan suhu permukaan Jupiter cukup dingin, yaitu negatif 108 derajat Celcius. Ia berevolusi selama 12 tahun atau merayakan tahun barunya 12 tahun sekali kalau dihitung dari tahun bumi. Sedangkan ia berotasi 10 jam saja, yang menjadikan Jupiter planet paling cepat untuk berotasi. Ia memiliki 67 satelit alami, di mana satelit yang paling besar dinamakan Ganymede. Saturnus, planet cantik yang memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan es. Suhu permukaan Saturnus negatif 139 derajat Celcius. Ia memiliki lama revolusi selama 29,5 tahun, sedangkan berotasi 10,5 jam. Ia juga memiliki satelit yang banyak, namun yang paling besar bernama Titan.
Sampailah kita pada planet Uranus. Kalian tidak sedang salah melihat gambar, karena planet Uranus ini berputar secara vertikal. Oleh karena itu, ia memiliki cincin yang mengitari secara vertikal. Suhu di permukaan Uranus adalah negatif 224 derajat Celcius. Ini menjadikan Uranus sebagai planet terdingin di tata surya kita. Revolusinya selama 84 tahun, sedangkan ia berotasi selama 17 jam. Satelit alami yang paling besar dimiliki Uranus bernama Titania. Sampailah kita pada planet yang terjauh dari matahari, yaitu Neptunus. Jarak matahari ke Neptunus mencapai 4,5 miliar kilometer. Suhu permukaan Neptunus rata-rata negatif 218 derajat Celcius. Karena jaraknya yang sangat jauh dari matahari, ia memiliki masa revolusi yang juga lama. Wah, kasihan sekali kalau ada makhluk hidup yang tinggal di Neptunus. Mungkin ketika dia lahir sampai ia wafat, ia belum pernah merasakan tahun baru. Nah, sedangkan ia berotasi cukup 16 jam saja. Selain planet-planet, kita juga mengenal asteroid sebagai penghuni tata surya. Asteroid adalah benda langit yang berukuran sangat kecil dibandingkan dengan benda-benda langit lainnya, dan juga memiliki orbit terhadap matahari. Asteroid terbentuk dari batu luar angkasa dengan sedikit kandungan logam, yaitu nikel dan besi. Asteroid-asteroid berkumpul di sebuah lintasan yang sangat terkenal, berada di antara jalur lintasan orbit Mars dan Jupiter, dinamakan sabuk asteroid. Nah, sabuk asteroid inilah yang memisahkan planet dalam dan planet luar. Planet dalam yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, sementara planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Komet adalah benda langit yang tersusun dari berbagai material gas dan air yang mengeras menjadi es. Komet juga memiliki orbitnya sendiri, namun bentuknya sangat lonjong. Sesekali lintasan komet berada sangat dekat dengan matahari. Di saat itulah sebagian es pada komet menguap karena terkena panasnya matahari. Uapnya membentuk ekor yang panjangnya kurang lebih 1 kilometer. Komet yang paling terkenal bernama Komet Halley. Komet ini diumumkan pertama kali oleh seorang astronot tahun 1705. Halley terlihat terakhir kali tahun 1986 dan akan muncul kembali tahun 2061. Umur berapa kalian di tahun 2061? Coba komen di bawah. Nah, sampai di sini dulu penjelajahan kita ya anak-anak. Semoga dengan video ini kita semakin sadar seberapa mungil kita di antara alam semesta ciptaan Tuhan. Terima kasih telah menonton videonya. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya. Bye!